Baik, di sini saya Muhammad Bagus Nanda Purulawa akan mempresentasikan materi tentang pengorganisasian pemrosesan informasi dalam ingatan manusia. Yang pertama, model pengolahan informasi. Pengolahan informasi merupakan sub kajian dari bidang studi psikologi kognitif. Dalam bidang psikologi kognitif, ada upaya untuk memahami mekanisme dasar yang mengatur pemikiran manusia. Struktur memori 3 komponen: memori sensorik, memori kerja, dan memori pemrosesan. Informasi ditekankan pada memori jangka panjang, pengambilan, penguasaan, dan pemrosesan informasi. Model ini lebih memfokuskan pada fungsi kognitif peserta didik. Model ini didasari oleh teori belajar kognitif atau Piaget dan berorientasi pada kemampuan peserta didik memproses informasi yang dapat memperbaiki kemampuannya. Yang berikut penyebab ingat dan lupa. Ingatan adalah daya batin sebagai alat yang beroperasi secara aktif dan dengan cara otomatis dalam menerima, menyimpan sesuatu yang pernah diketahui, dipahami, dan dipelajari. Faktor penyebab lupa. Merosot karena tidak terpakai. Ada asumsi yang sudah lama yang mengatakan bahwa belajar meninggalkannya jejak dalam otak berupa perubahan fisik yang sebelumnya otak ada di sana. B. Gangguan. C. Depresi. Dan D. Penyaringan. Strategi memori. 1. Cara mengajarkan strategi memori. Guru dapat membantu siswa mengingatkan fakta dengan menyajikan pelajaran secara terorganisasi dan dengan mengajarkan siswa menggunakan strategi memori yang disebut mnemonik. 3 jenis pembelajaran verbal adalah pembelajaran kaitan berpasangan adalah belajar bahwa menjawab satu anggota pasangan ketika diberi anggota lain. Menurut Matlin 1994, ada 4 macam strategi memori yang penting, yaitu rehearsal, organisation, imagery, dan retrieval. Yang berikut faktor membuat informasi bermakna. Ada beberapa faktor yang membuat sebuah informasi bermakna, terutama kita sebagai guru harus melakukan tugas terpenting, diantaranya membuat informasi bermakna bagi siswa dengan menyajikan secara jelas dan terorganisir, dengan menghubungkannya ke informasi yang sudah ada dalam pikiran siswa, dan dengan memastikan siswa sudah benar-benar memahami konfasleapen dan pengelolaan informasi baru ke dalam pikiran yang terkait dengan pengetahuan yang dipelajari sebelumnya. Metakognisi. 1. Pengertian metakognisi. Istilah metakognisi adalah metakognition. Pertama kali diperkenalkan oleh John Flavel pada tahun 1976. Metakognisi terdiri dari imbuhan meta dan kognisi. Meta merupakan awalan untuk kognisi, yang artinya sesudah kognisi. Penambahan awalan meta pada kognisi untuk merefleksikan ide bahwa metakognisi diartikan sebagai kognisi tentang kognisi, pengetahuan tentang pengetahuan atau berpikir tentang berpikir. Flavel mengartikan metakognisi adalah berpikir tentang berpikirnya sendiri, thinking about thinking, atau pengetahuan seseorang tentang proses berpikirnya. Strategi pengajaran kognisi. Kognisi proses mental yang terjadi mengenai sesuatu yang didapatkan dari kegiatan berpikir tentang seseorang atau sesuatu. Proses yang dilakukan adalah memperoleh pengetahuan dan memanipulasi pengetahuan melalui aktivitas mengingat, menganalisis, memahami, menilai, menalar, membayangkan, dan berbahasa. Kapasitas atau kemampuan kognisi biasa diartikan sebagai kecerdasan atau intelijensi. Bidang ilmu yang mempelajari kognisi beragam, di antaranya adalah psikologi, filsafat, komunikasi, neuroscience, serta kecerdasan buatan. Strategi pengajaran kognisi. Terdapat beberapa cara untuk menerapkan teori belajar kognitif dalam kelas dan kehidupan sehari-hari yang bisa digunakan untuk meningkatkan prestasi siswa. Menanyakan sebuah pertanyaan. Saat siswa diberi sebuah pertanyaan, maka akan membuat mereka bisa menyelami sebuah makna lebih dalam. Pertanyaan yang didasari oleh respon siswa terhadap sesuatu yang bisa membantu mereka memperdalam sebuah teori sehingga mereka bisa lebih memahami proses pemikiran dan pemahaman mereka sendiri. Itu saja presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.